wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bilad wal adyan wa ala alihi wa ashabihi biduri ma'arifil iman wa syumusi awadil irfan amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama al-ilma kutiba lahu qabla an yaqtu'a al-hadits. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jamaah ibu-ibu sekalian yang muda yang tua sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua dengan nikmat yang tidak terukur, terutama nikmat iman dan Islam, diiringi dengan nikmat sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani, nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalab ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak nanti sama-sama dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rahmat beriring salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, umat kepada kita semua selaku umat setianya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk jamaah ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini dapat tugas bahwa tugasnya hari ini penutupan pengajian. Sebenarnya tidak layak kita mengucapkan penutupan pengajian. Layaknya ialah tafaruqan. Arti tafaruqan itu ialah perpisahan untuk bertemu kembali. Jadi namanya apa? Tafaruqan itu ialah berpisah untuk bertemu kembali. Karena yang sakit itu bukan perpisahan, tapi yang sakit itu setelah perpisahan ada kerinduan. Ya boleh. Terus bagaimana biar untuk saling mengobati rindu? Satu-satunya jalan kalau sudah rindu untuk mengobati rindu ialah saling mendoakan. Ibu-ibu mendoakan saya dan saya mendoakan ibu. Itu satu-satunya jalan untuk melepas rindu. Ya, saling mendoakan ya. Ibu-ibu mendoakan saya juga mendoakan ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di sini diberikan panjang umur oleh Allah, bisa menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kelak nanti setelah Idul Fitri kita bisa bersama-sama kumpul kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dia banyak umurnya. Karena kita tidak tahu umur kita ini. Sekarang saya masih hidup, tahu bulan Ramadan, ketemu bulan Ramadan apa enggak? Itu rahasia Allah. Tapi saya selalu meminta mudah-mudahan kita semua banyak umur, bisa bertemu. Nah, ketika kita bulan Ramadan, yaitu ada ibadah di dalam bulan Ramadan, yaitu ibadah apa, Bu? Ketika kita ibadah puasa harus tahu ilmunya. Nah, ilmunya sudah saya kasih tahu waktu minggu-minggu kemarin ya. Minggu-minggu kemarin. Mudah-mudahan masih ingat tuh ya. Walaupun dicatat tuh ya, kan ada keterangan al ilmu fis sudur la fis sudur.
ilmu itu adanya di dalam hati, bukan di dalam tulisan. Tapi tulisan itu sebagai pengikat ilmu. Kalau kita tidak ingat, bisa buka kembali catatannya. Daripada kita enggak nyatat ya, di hati hilang, pas buka catatan enggak ada catatan. Terus ketika di bulan Ramadan ada yang namanya qiyamul lail. Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadana," barang siapa orang yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, sholatnya ialah dengan kita beriman, wa ihtisaban, dan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka orang tersebut diampuni segala dosa-dosanya. Dosa-dosa masa lalunya diampuni oleh Allah. Kalau kita di bulan Ramadan mendirikan yang namanya qiyamul lail. Apa qiyamul lail di bulan Ramadan? Qiyamul lail di bulan Ramadan ialah tarawih. Berapa rakaat tarawihnya? Menurut imam madhab 4 ini beda-beda. Kalau Imam Syafi'i itu tarawihnya 20 rakaat, witir 3. Itu Imam Syafi'i. Berapa rakaat? 20 rakaat, witirnya berarti 23. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik itu 39 rakaat sudah termasuk witir. Lebih banyak mana? Nah terus kata ibu-ibu, kok ada yang menjelaskan masalah sholat tarawih 8 rakaat, 11 rakaat ke witir? Ya, pertanyaan. Jadi timbul pertanyaan. Terus yang 8 rakaat, 3 rakaat witir jumlahnya 11 rakaat, itu asalnya dari mana? Apa itu sholat tarawih? Itu sebenarnya bukan sholat tarawih, karena waktu itu Siti Aisyah ditanya, kata yang bertanya, "Wahai Aisyah, Rasulullah melakukan qiyamul lail itu berapa?" Kata Siti Aisyah, "Rasulullah di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan melakukan qiyamul lail itu ialah 11 rakaat." Itu bukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga 11. Jadi Siti Aisyah 11 rakaat itu sebenarnya bukan dalil tarawih, itu ialah dalil witir, bahwa Rasulullah setiap bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan selalu melakukan witirnya 11 rakaat. Terus dalil daripada tarawih yang mana? Dalil sholat tarawih tidak ada yang sahih. Dalil tarawih itu tidak ada yang sahih. Maksudnya hitung-hitungan rakaatnya ya, tidak ada yang sahih. Karena waktu itu Rasulullah sholat berjamaah, sholat tarawih. Terus di lain waktu Rasulullah melakukan sholat tarawih di rumah. Ternyata beda-beda, ada yang sekian rakaat, sekian rakaat, begitu sama sahabat. Karena apa Rasulullah itu sembunyi-sembunyi sholat tarawih? Karena khawatir sholat tarawih itu nanti diwajibkan. Makanya nggak ada yang sahih. Nah, makanya kita patokannya 4 ya. Kalau enggak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali 4. Kalau Imam Syafi'i berapa rakaat bu? 23 gitu. Itu Imam Syafi'i itu dari mana? Ialah ngambil daripada sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih 20 rakaat, 3 witir.
witir jadi 23 rakaat. Itu terserah ya, kalau di sini ada yang 8 berpapakan Siti Aisyah. Itu sebenarnya Siti Aisyah itu bukan dari tarawih, dari sholat witir. Terserah ya. Kalau kita kan madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i 23. Itu terserah ya, jangan mempersalahkan masalah itu. Kadang kan begini, banyak yang menyalahkan gini, yang 8 rakaat 3 witir 11 rakaat jumlahnya, itu menyalahkan orang yang tarawih 20 rakaat. Justru yang salah itu yang 8 rakaat, karena itu dalil nih. Makanya kita jangan suka nyalah-nyalahin ya. Jadi kalau 20 rakaat menurut siapa Bu? Imam Syafi'i itu ngikutin siapa? Kalau saya Ibnu Umar itu seorang sahabat apa bukan? Kira-kira salah enggak? Segitu aja ya. Terus ketika kita sholat tarawih ya kita semangat nih ya. Walaupun hadis yang saya sampaikan di depan ini bukan sahih, tapi ini sebagai pendorong agar kita menjadi semangat untuk melaksanakan tarawih. Makanya saya mau menjelaskan pahala-pahala tentang tarawih. Mudah-mudahan setelah dijelaskan masalah pahalanya, mudah-mudahan pada semangat melaksanakan tarawih. Semangat ya. An Ali ibn Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam an fadail tarawih fi syahri Ramadan. Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, apa sih keutamaan sholat tarawih? Ketika kita melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, apa sih keutamaannya? Kata Rasulullah, ini kalau hadis bukan sahih, jangan dimasalahkan sahihnya Bu ya. Ini sebagai motivasi, sebagai pendorong agar kita menjadi semangat tarawih. Kata Rasulullah, faqala yakhrujul mu'minu min dambihi fi awwalil lailatin kayawma waladatka ummu. Orang yang tarawih di malam pertama tanggal 1 Ramadan, malam tanggal 1 Ramadan, orang yang tarawih tersebut maka keluar dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Malam pertama, ketika ibu itu tarawih malam pertama, dosanya keluar semua. Laksana seperti bayi yang baru dilahirkan. Dalam arti sama-sama tidak ada dosa. Bayi yang baru dilahirkan ada dosanya enggak? Enggak ada. Ibu melakukan tarawih di malam pertama sama seperti bayi baru lahir, tidak ada dosa. Ibu ya, buat penyemangat Ibu ya. Itu malam pertama. Kalau yang kedua, wa fil lailati saniyati, kalau kita tarawih di malam yang kedua, yughfar lahu wa li abawaihi in kana mu'minain. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita kalau orang tua kita dalam keadaan mukmin. Jadi orang yang melaksanakan tarawih di malam yang kedua, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bukan dosa kita saja yang diampuni oleh Allah, justru dosa kedua orang kita pun ikut diampuni oleh Allah. Amin. Malam berapa tuh? Malam kedua. Bukan malam pengantin ya. Nah.
Wa fil lailati salisati yunadi malakun min tahtil arsy istaqni fil amala ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Kalau kita melaksanakan tarawih di malam yang ketiga, yunadi malakun, malaikat akan memanggil-manggil kita min tahtil arsy, malaikat akan memanggil-manggil kita dari bawah aras. Apa malaikat? Bicara apa? Istaqni fil amala, mulailah melakukan amal kebaikan. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambika, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ketika kita tarawih di malam yang ketiga, maka malaikat memanggil-manggil, hai orang tiada air, mulailah kalian melakukan amal kebaikan. Dengan kita melakukan amal kebaikan, maka dosa-dosa kita yang masa lalu diampuni oleh Allah. Itu yang manggil-manggil malaikat. Malaikat ars, takbil arsi. Yang penting jangan manggil-manggil kita malaikat maut aja ya. Ngeri. Malaikat maut yang manggil ngeri ya. Malaikat Israfil. Wa fil lailati rabi'ati lahu minal ajri mislu qira'atit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqan. Orang yang melakukan tarawih di malam yang keempat, lahu minal ajri, baginya suatu pahala seperti orang yang membaca Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Berarti orang yang melakukan tarawih di malam yang keempat, laksana orang tersebut membaca kitab Allah, kitab samawi yang jumlahnya ada 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. 4. Bisa nggak pahalanya? Pokoknya tarawih ini semakin naik, semakin harinya semakin bertambah, maka semakin naik pahalanya, semakin berkurang orang yang melaksanakan. Ya Bu, karena apa? Berat keberatan pahala. Tapi mudah-mudahan ya, kalau kita sudah tahu pahalanya, semangat nih. Tapi kalau lagi jangan ya. Terus, wa fil lailatil khamisati aqallahu ta'ala misla man shalla fil masjidil haramil madinati wal masjidil aqsa. Orang yang melakukan sholat tarawih di malam yang kelima, aqallahu ta'ala, maka Allah akan memberikan pahala misla man shalla, seperti orang yang sholat di Masjidil Haram yang ada di Madinah dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau kita melakukan sholat tarawih di malam yang kelima, maka seperti pahalanya orang yang melakukan sholat di Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa. Pernah Bu Masjidil Haram Bu? Belum ya? Bu kapan-kapan bareng-bareng Bu? Tengok ini. Mudah-mudahan ada nasib Bu ya. Ada nasib sampai ke sana. Wa fil lailati sadisati, kalau kita tarawih di malam yang ke-6, aqtallahu sawaba man tawafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Orang yang tarawih di malam yang ke-6, aqtallahu, Allah Ta'ala akan memberikan pahala sawaba man tawafa bil baitil ma'mur, seperti orang yang tawaf di Baitul Ma'mur, wa yastaghfiru lahu kullu hajarin, dan setiap batu dan tanah akan memintakan ampunan untuk orang yang melakukan tarawih di malam yang ke-6. Jadi kalau kita tarawih di malam yang ke-6, seperti pahalanya orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Siapa sih orang yang tawaf di Baitul Ma'mur itu siapa?
Kalau di Mekah kan orang yang keliling yang tawaf ya. Kalau di Mekah itu bukan Baitul Ma'mur, itu Baitullah. Kalau Baitul Ma'mur itu ialah yang tawaf para malaikat yang adanya di langit. Yang tawaf para malaikat. Jadi seperti pahala malaikat sedang tawaf. Wa yastaghfiru lahu kullu hayyin mamadari, dan setiap batu-batuan yang ada di muka bumi, setiap tanah yang ada di bumi ini memintakan ampunan untuk orang yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-6. Untung lalu. Mudah-mudahan pada semangat gitu ya. Wa fil lailati sabi'ati, kalau kita tarawih di malam yang ke-7, faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala fir'auna wa hamana. Orang yang tarawih di malam yang ke-7, faka'annama, seakan-akan orang tersebut bertemu dengan Nabi Musa dan menolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan Haman. Kalau kita melaksanakan tarawih di malam yang ke-7, seperti kita bertemu Nabi Musa ketika Nabi Musa mau dibunuh oleh Fir'aun, kita tolongin itu Nabi Musa. Sama pahalanya seperti orang yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-7. Makanya malam ke-7 itu sudah ada berkurang yang tarawih ya. Makanya yang setia itu bukan yang datang di awal, tapi yang bertahan sampai akhir. Ya Bu ya, bertahan sampai akhir ya. Itu namanya setia, bukan datang di awal ya. Datang di awal pas akhirnya kosong. Wa bil lailati saminati a'tallahu ta'ala ma'aqa Ibrahim alaihissalam. Orang yang tarawih di malam yang ke-8, a'tallahu ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan anugerah ma'aqa Ibrahim alaihissalam, seperti Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Besar betul. Jadi kita kalau tarawih di malam yang ke-8, maka Allah akan memberikan suatu anugerah seperti Allah Ta'ala memberi anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa anugerah terbesar untuk Nabi Ibrahim? Pangkat. Apa pangkatnya? Nabi Ibrahim pangkatnya apa? Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad, Habibullah. Khalil adalah kekasih, Habib sama kekasih. Cuma ada perbedaan. Kalau Khalil itu minta dulu baru diberi, kalau Habib itu ialah tanpa meminta diberi. Jadi nanti diberi anugerah seperti anugerah Nabi Ibrahim. Apa sih anugerah Nabi Ibrahim? Ialah Khalilullah. Apa Khalilullah? Minta pasti dikasih. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, minta ini, pasti langsung dikasih. Mau Bu? Saya juga mau. Jangan dikira ibu saja yang mau, saya juga mau. Saya juga mau. Malam berapa Bu? Sekarang 9. Wa fil lailati tasi'ati faka'anna Allah Ta'ala ibadatan Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang tarawih di malam yang ke-9, faka'anna seakan-akan abadallah, seakan-akan orang tersebut ibadah kepada Allah, ibadatan Nabi, seperti ibadahnya para nabi. Orang yang tarawih di malam ke-9 seperti ibadahnya para nabi. Mana ibadah para nabi? Ialah ikhlas. Ibadah para nabi itu ikhlas,
khusyuk, tawadhu, khudur. Kalau kita itu sholatnya masih gentayangan, ya kan? Orangnya di atas sajadah, hatinya ke pasar raul. Ya nggak punya, saya dengan saya. Kalau ibu sama? Oh, kirain beda. Oh ya sama ya bu. Orangnya di atas sajadah, hatinya kemana? Sholat begitu mau masuk surga, bilang jawab. Saya ngalamin bu, waktu itu nyari kunci motor, enggak ketemu. Saya sholat, Allah Akbar, lagi baca Fatihah, dan bisa gitu. Kok bisa begitu? Itu namanya sholat pada mati. Salah begitu. Sama biasa yang gitu ya. Kalau ibadahnya para nabi itu khusyuk. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, kebayang hurufnya dan sekaligus diberikan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kebayang hurufnya sekaligus diartikan. Kita gitu kan? Jauh ya. Makanya bu, tarawih di malam apa tuh bu? 9 itu seperti kita ibadahnya seperti para nabi, ikhlas, khusyuk, tawadhu, berat ya. Wa fil lailatil asyrati, kalau kita tarawih di malam 10, yarzuqullahu ta'ala khairal dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan 2 kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Siapapun orangnya yang tarawih di malam yang 10, maka Allah akan memberikan 2 kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di dunianya kita baik, apa baik? Banyak duitnya, suaminya sayang, anaknya nurut-nurut, itu baik di dunia. Di akhiratnya masuk surga. Untuk apa? Di dunia banyak duitnya, mati masuk enak. Yang namanya nikmat luar biasa. Kan manusia itu kan ada 4 ya. Kehidupan ini ada 4. Ada yang untung-untung, ada rugi untung, ada untung rugi, ada rugi rugi. Kalau yang untung-untung itu di dunia banyak duitnya, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilap, istrinya 4, mati masuk surga. Amin. Amin. Jangan. Iya. Itu namanya untung-untung. Ada yang untung rugi. Untung rugi itu ialah ketika kita hidup di dunia, duit banyak, rumah mewah, mobil mengkilap, terus mati masuk neraka. Itu namanya untung rugi. Jadi orang Cina-Cina kan pokoknya banyak ya. Tapi masuknya kemana mati? Kalau nggak masuk Islam, neraka. Itu namanya untung rugi. Di dunia untung, tapi di akhirat rugi. Ada yang rugi untung. Kalau rugi untung itu di dunia tidak punya apa-apa, jangankan mobil, motor aja selapnya diikat pakai karet, tapi mati masuk surga. Amin ya. Di dunia nggak punya apa-apa tuh, nggak apa-apa ya. Tapi masuk surga. Ada yang rugi itu di dunia nggak punya apa-apa, hidupnya melangsa, tapi matinya masuk neraka. Nah, untuk bilang dari ya. Ketika hidup di dunia, rumahnya udah mau roboh, sholat enggak, ngaji enggak, ibadah enggak, mati masuk neraka.
rugi-rugi itu namanya. Kalau kita mudah-mudahan maunya sih ya, maunya itu ialah untung-untung ya, maunya untung. Kalau enggak untung-untung juga ya rugi untung lah. Rugi untung itu di dunia kita kekurangan, tapi di akhirat masuk itu sudah mendingan itu. Yang mendingan rugi. Malam berapa tuh? 11. Wa fil lailatil hadiyata asyarata yakhruju minad dunya kayawma ulida min batni ummihi. Orang yang tarawih di malam ke-11 yakhruju minad dunya, maka orang tersebut akan keluar dari dunia, yaitu mati. Orang tersebut akan mati kayawma ulida min batni ummihi, seperti dilahirkan dari ibunya, dalam arti sama-sama matinya itu tidak membawa dosa, bersih daripada dosa. Seperti bayi mati membawa dosa enggak? Kalau tadi kan lahirnya tidak ada dosa, ini matinya tidak membawa dosa. Kalau yang lahirnya tidak ada dosa, dosanya seperti itu kayak tanggal 1 itu ya, dosanya rontok seperti dilahirkan dari ibu. Kalau malam 10 itu ketika kita mati tidak membawa dosa. Untung bu. Terawih itu ya, terawih tanggal berapa tuh? 11. Kalau malam tanggal 12, ini pokoknya harus kelar sampai 30 hari. Sampai 30 hari kelar. 1 jam aja 30 hari maksudnya itu hari sebulan. Malam 11 ya. Ayat 12. Wa fil lailati saniyata asyarata jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatil badri. Orang yang tarawih di malam 12 jaa yaumal qiyamati, kelak nanti akan datang di yaumil qiyamah, kelak akan datang di hari kiamat. Wa wajhuhu kal qamari lailatil badri, maka wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Walaupun di dunianya hidup hitam kayak saya, tapi kalau terawih di malam 12 nanti bersinar seperti bulan purnama. Jadi nggak usah khawatir ya. Takut yang kitab-kitab khawatir, aduh saya di kitab. Jangan khawatir, terawih aja tanggal 12 dulu. Nanti dipilih tanggal 12 saya tahu. Nah, orang Islam ketika masuk surga itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang jelek. Jadi yang jelek-jelek itu nggak masuk surga. Yang jelek-jelek yang masuk. Maksudnya orang jelek ketika masuk surga akan menjadi cakep gitu ya. Bukan yang jelek yang masuk surga. Akan bersinar wajahnya seperti bulan-bulan. Wa fil lailati salisata asyarata jaa yaumal qiyamati aminan min kulli su'in. Orang yang tarawih di malam 13 jaa yaumal qiyamati, kelak akan datang di yaumul qiyamah aminan min kulli su'in, akan selamat dari setiap keburukan. Orang yang tarawih di malam 13 kelak nanti di hari kiamat akan selamat daripada keburukan. Keburukan apa? Yaitu siksaan-siksaan Allah. Jadi akan jauh daripada siksaan-siksaan Allah. Berapa tuh? Mudah-mudahan ingat tuh ya. Wa fil lailati rabi'ata asyarata, kalau orang yang tarawih di malam 14 ja'atil malaikatu yashhaduna lahu annahu qad shallat tarawih wa la yuhasibuhu Allahu yaumal qiyamah. Orang yang tarawih di malam 14 ja'atil malaikatu, malaikat akan datang yashhaduna, menyaksikan
di yaumil qiyamah tidak ada hisaban. Orang yang tarawih di malam 15, 14 itu disaksikan oleh para malaikat dan Allah tidak akan menghisab. Walaupun kita tidak baik, walaupun kita punya mobil, punya rumah, punya motor, tidak akan dipertanyakan oleh Allah. Itu untung amat gitu ya. Ini lagi ngaji pahala nih. Tapi buat semangat ya, buat mendorong. Ya semangat. Kalau tarawih malam 15, wa fil lailatil khamisata asyarata tusalli alaihil malaikatu wa hamalatul arsy wal kursi. Kalau orang yang tarawih di malam 15 tusalli alaihil malaikatu, maka para malaikat akan memintakan ampunan kepada Allah. Wa hamalatil arsy, dan malaikat hamalatil arsy dan malaikat kursi akan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak. Malaikat hamalatil arsy itu ya malaikat yang memikul aras. Kalau malaikat kursi itu ialah malaikat kerajaan langit. Itu namanya malaikat kursi. Takut malaikat kursi itu malaikat duduk di kursi ini ya. Malaikat kursi itu ialah malaikat kerajaan langit. Karena di langit juga ada kerajaan, ada keraton. Alam berapa bu? Wa fil lailati sadisata asyarata. Kalau kita tarawih di malam yang ke-16, kataballahu lahu bara'atan najati minan nari wa bara'atan dukhuli minal jannah. Kataballahu lahu, Allah akan mencatat bagi orang yang tarawih di malam 16 bara'atan najati minan nari, terbebas daripada siksa neraka dan bebas masuk ke dalam surga. Jadi orang yang tarawih di malam yang ke-16, orang tersebut akan dibebaskan dari siksa neraka dan dibebaskan untuk masuk ke surga. Terus malam berapa? Malam terakhir ya. Wa fil lailati sabi'ata asyarata. Orang yang tarawih di malam yang ke-17, yu'ta mithla thawabil anbiya, maka orang tersebut akan diberikan pahala kepada Allah seperti pahalanya para nabi. Tuh begitu ya, pahalanya para nabi itu. Ingat baik ya. Wa fil lailati saminata asyarata. Orang yang tarawih di malam ke-18, nada malakun, maka malaikat akan mengundang, ya Abdullah wahai hamba Allah, annallaha radiya anka wa an walidaika. Allah Ta'ala ridho kepadamu, wa an walidaika, dan Allah Ta'ala ridho terhadap orang tua. Jadi malaikat akan mengundang-undang nada itu berbicara ya. Wahai orang yang tarawih di malam ke-18, ya Abdullah, wahai hamba Allah yang tarawih di malam ke-18, kata malaikat, Allah radiya anka, bahwa Allah Ta'ala telah ridho kepadamu dan ridho kepada kedua orang tuamu. Kalau Allah Ta'ala sudah ridho itu enak ya. Kan kita hidup ini mencari ridho Allah ya. Kalau Allah Ta'ala pun kita ibadah tapi Allah Ta'ala tidak ridho, nggak bakal masuk surga. Tapi kalau walaupun kita tidak ibadah tapi Allah Ta'ala ridho, masuk surga. Ini yang ibadah aja belum tentu Allah Ta'ala ridho ya. Jadi yang dicari itu apa? Keriduan Allah. Makanya ketika bulan Ramadan banyak yang Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika an sakhatika wan. Nah, ya Allah, inna nas'aluka ridhoka, saya meminta ridhomu.
Al jannah dan meminta surga. Itu. Jadi yang dicari itu apa? Keriduan dia. Kan ada itu ya di salat tarawih ada doanya gitu ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika an sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka, ini tulis ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika an sakhatika wan nar. Wa na'udzu itu dan saya berlindung kepada Allah an sakhatika wan nar dari amarahnya. Sakhatika itu ya bentuk Allah, wan nar dan dari neraka. Malam berapa? Malam 19. Gerak cepat tak? Kalau malam 19 itu pahalanya apa sih? Pahala orang yang terawih di malam 19, yarfa'ullahu darajati fil firdausi, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dalam surga Firdaus. Jadi orang yang terawih di malam 19, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dalam surga Firdaus. Masuk surganya jadi orang yang istimewa. Kalau orang yang istimewa itu pastikan dia lumayan di kampung aja, di kampung itu ada orang yang biasa, ada yang orang yang istimewa. Kalau orang biasa, orang biasa. Kalau orang istimewa itu diistimewakan. Jadi orang yang kawin nanti di surganya di orang diistimewakan oleh Allah. Malam berapa? Wa fi lailatul isrina, kalau orang yang terawih di malam 20 yonto sawab syuhada was sholihin, maka Allah akan memberikan seperti pahalanya orang yang mati syahid dan pahala orang yang soleh. Besar pahalanya. Wa fi lailatul hadiyata wal isrina, kalau orang yang terawih di malam 21, banallahu lahu baitan fil jannati minat nuri, Allah akan membangunkan satu rumah fil jannati di dalam surga minan nuri, bahan-bahannya terbuat daripada cahaya. Nanti rumahnya akan mewah, terbuat daripada cahaya. Kalau di sini kan kaca ya, transparan juga kaca. Kalau di surga nanti bangunannya itu cahaya, dari cahaya. Indah. Wa fil lailati saniyati wal isrina, wa fil lailati saniyati wal isrina, orang yang terawih di malam yang ke-22, jaa yaumal qiyamati aminan min kulli dhammin wa hammin,
maka kelak nanti di yaumil qiyamah akan datang di yaumil qiyamah aminan akan selamat min kulli ghammin wa hammin daripada kesusahan wa ghammin dan kebingungan. Jadi orang yang tarawih di malam 22 itu kelak nanti di yaumil qiyamah akan selamat daripada kesusahan wa ghammin dan kebingungan. Di akhiratnya tidak akan susah dan tidak akan bingung. Artinya susah itu enggak bakalan siksa lah. Orang disiksa itu bingung Bu ya. Wa fil lailati sadisati wal istina, orang yang tarawih di malam yang ke-23, banallahu lahu madinatan fil jannah, maka Allah akan membangunkan suatu kota di surga. Jadi orang yang tarawih di malam 23 akan dibangunkan satu kota di dalam surga untuk orang yang tarawih. Wafil lailatir rabi'ati wal isrina, dan orang yang tarawih di malam ke-24 kana lahu arba'un wa isruna da'watan mustajabatan, maka akan memperoleh 24 doa mustajab. Kalau malam 24 berbanyaklah doa, karena orang yang tarawih di malam 24 doa akan dijawab oleh Allah. Malam 24 ya, minta baju lebaran, minta kue lebaran, berdua ya. Terus minta apa lagi? Cepat edan. 24 itu aja 24 doa mustajab. Ini kalau tarawihnya benar. Maksudnya terawih itu yang dimana waktu sabar ini ketika seorang terawih dengan berjamaah ya. Kalau imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Tapi kalau yang terawihnya Allahu Akbar, terus yang makmumnya ya ketika imam baca surat baru saya tahu. Jadi itu mah nggak tahu itu mah nggak tanggung jawab ininya. Kayaknya di sini kita gitu kayaknya. Takbir makmumnya nunggu imam baca surat dulu ya. Malam berapa Bu? Wa fil lailatil khamisati wal istina, orang yang tarawih di malam 25 yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri, maka Allah akan menghilangkan daripada siksa kubur. Orang yang tarawih di malam tanggal 25, maka di kuburnya tidak akan pernah disiksa oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan ya, untuk amat ini ngaji bakalan. Wa fil lailati sadisati wal istina, orang yang tarawih di malam 26, yarfa'ullahu lahu sawabahu arba'ina amal, Allah akan meningkatkan pahalanya selama 40 tahun. Akan ditingkatkan pahalanya selama 40 tahun. Wa fil lailati sabi'ati wal isrina, kalau orang yang tarawih di malam tanggal 27, jaja yaumal qiyamati ala siratikal barqil khatifi, ketika kelak nanti kita melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim yang tipisnya seperti serambut 1,7 meter, gelapnya seperti malam, tajamnya seperti pedang Sayyidina Ali. Tapi orang yang tarawih di malam tanggal 27 melintasi jembatan Shiratal Mustaqim akan selamat. Tanggal 27 terang, tanggal 1 enggak. Wafil lailati saminati wal isrina, orang yang tarawih di malam tanggal 28, yarfa'ullahu anhu darajatin fil jannah, maka Allah akan mengangkat 1000 derajat di surga. Derajat ini bukan derajat sensus ya. Ini derajat ini tingkatannya akan memperoleh derajat 1000 derajat di surganya. Waktu orang yang paling tinggi derajatnya ya. Untuk kamu, intinya aja orang yang paling tinggi derajat itu enak kelihatannya ya. Presiden aja dulu, kan derajatnya tinggi Bu ya.
kemana-mana dikirim, ya, dikawal terus, duduknya aja disiapin, ya kan? Terus di mejanya banyak makanan, itu kalau presiden, kalau kiai mah air putih. Jangan bercanda, bercanda. Ya, air aja dia tadi ini. Malam berapa malam? Udah 29, ya 29. Berarti yang terakhir ya. Sekarang 29. Wa fil lailatin tasihati wal istina, kalau orang yang tarawih di malam 29, amqallahu sawaba alfi hajjatin maqbulatin, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya 1000 kali haji yang diterima. Boro-boro 1000 kali haji, satu aja belum. Makanya salat tarawih aja di malam berapa? Wa fil lailatis salasina, yang tarawih di malam tanggal 20, yaqulullahu, Allah Ta'ala akan berkata, ya abdi, wahai hambaku, qul, makanlah kamu min simaril jannah, dari buah-buahan surga, waqtasil min ma'is salsabil, dan mandilah kamu dari air salsabil, washrab minal kausar, dan minumlah kamu daripada telaga kausar. Ana rabbuka, aku Tuhanmu, wa anta abdi, dan kamu adalah hambaku. Jadi orang yang tarawih di malam tanggal 20 disuruh 30 ya, di malam 30 nanti Allah Ta'ala akan memerintahkan kepada kita yang tarawih di malam tanggal 30. Kata Allah, wahai orang yang suka tarawih di malam tanggal 30, makanlah kamu buah-buahan yang ada di surga, silahkan sekenyang-kenyangnya, minumlah sekenyang-kenyangnya daripada telaga kausar, dan mandilah kamu dari air salsabil. Itu enggak boleh. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan tarawih di bulan Ramadan. Full ya mulia. Kalau yang enggak kalau yang masih mah jangan ya. Terus dikodoin Pak Ustaz, enggak usah ya, enggak ada kode tarawih. Kalau ibu-ibu nih yang sudah menopause, yang sudah ayis itu menopause, yang sudah tidak haid, maka untuk ibadahnya dia nanti begini, masih haid enggak? Subhanallah, nanti ibadahnya pun dia di depan dia. Tapi cari imamnya. Nah, kalau di sini tarawihnya di masjid apa di sini? Imamnya masih muda nggak? Cepet nggak bacanya? Tawasul ya, kalau baca itu tawasul, kita sebagai imam biar lihat yang makmum. Jangan kamu udah diwasal. Yang muda mentah, ayam muda yang tua nanti mentah. Insan, kenapa ibu saya mabok tarawih? Terus ibu, Rasulullah ketika 10 akhir tidak meninggalkan yang namanya i'tikaf. Baru ini hadisnya sahih nih ya. Hadis dari Siti Aisyah, kana Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah ya'takiful asral akhirah min Ramadan. Bahwa Rasulullah itu i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Ketika tanggal 21 itu Rasulullah i'tikaf dari tanggal 21 Ramadan, i'tikaf di masjid. Itu Rasulullah ya. Kalau yang perempuan bagaimana i'tikafnya?
Kalau perempuan sunnah takafa azwajuhu ba'dahu ayat takafna fi buyutihinna. Kalau perempuan itu i'tikafnya di rumah saja. Ketika malam tanggal 21 Ramadan ya, i'tikaf di rumah. I'tikafnya bagaimana? Baca Al-Qur'an di rumah dulu. Tadinya enggak 1 jam, ketika tanggal 21 3 jam baca Al-Qur'an. Habis jam 12 ke sini ya. I'tikaf itu sana. Jadi i'tikaf itu duduk tidak gerak sambil membaca apa aja. Jadi 1 jam aja duduk. Ibu kalau duduk berapa jam? Ini i'tikaf ya. Makanya kalau makan ini masjid ya. Jadi ibu-ibu kalau ke masjid itu ada sananya dulu. Ibu-ibu yang di sini yang ngaji ketika masuk ke masjid yang i'tikaf enggak? Saya dapat pahala ngaji doang, enggak dapat pahala i'tikaf. Saya ajari dulu ya, aku ngajari kita kasih tahu, ngajari maaf ya. Nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Ya, ada yang benar ya? Saya amat ya. I'tikaf ya. Jadi dapat pahala ngajinya dapat, i'tikafnya dapat. Karena untuk kita di sini ini selama 1 jam ya. Ini termasuk i'tikaf. Kalau masuk masjid baru duduk langsung angkat lagi, itu bukan i'tikaf. I'tikaf itu minimal 1 jam duduk tidak gerak. Ayo ibu yang tidak gerak ya. Tapi jangan kita tidur lagi ya. Duduk di masjid tidak gerak-gerak tidur. Bukan i'tikaf. Jadi kalau perempuan i'tikafnya kalau bulan Ramadan jangan di masjid, tapi di rumah. Kata ibu kan ada keterangan kalau i'tikaf itu adanya di masjid. Silakan di masjid perempuan i'tikafnya ketika bulan Ramadan dengan 3 syarat kalau nggak salah. 1, tidak ada laki-laki di dalam masjidnya. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah di masjidnya. Yang ketiga, saya Allah dan sedangkan ketika di masjid ada laki-laki kan? Makanya nggak boleh i'tikaf di masjid, kecuali kalau perempuan semua i'tikaf. Itulah keterangan daripada ini. Terus buat penyemangat hadis Nabi, hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim. Kata Imam Bukhari Muslim, man fatara sha'iman wa huwa syahrun. Barang siapa orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, walaupun seteguk air, walaupun dengan separuh korma, kalau 1 bulan penuh kita memberikan buka orang yang berpuasa, awalnya termasuk rahmat, tengah-tengahnya termasuk maghfirah, akhirnya itu ialah yaktiku minan nar, akan bebas daripada siksa neraka. Jadi orang yang memberikan buka orang yang berpuasa, di sini ada buka bersama. Masih sini ada buka bersama. Ada ibu-ibu bawa kolak 1 piring, dikasihkan orang yang berbuka puasa di sini, maka ketika 1 bulan ibu tersebut bebas daripada siksa neraka. Bagaimana kalau 10 hari saja? Kalau 10 hari di awal ibu dapat rahmat dari Allah. Bagaimana kalau umpama 20, mengatakannya 20 hari ibu dapat ampunan dari Allah. Kalau sebulan full bebas dari siksa. Buka bersama, kalau ada buka bersama. Kata ibu-ibu, saya nggak
untuk air. Nggak apa-apa. Kalau airnya nggak ada korma, satu dibelah dua nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kira dan dari rumah bawa korma separuh rumah sih. Katakan kau ya. Jadi itulah Bu ya keterangan yang bisa saya sampaikan karena sekarang ada acara lagi. Terus sayangnya Bu ya dari awal pertemuan saya dengan ibu-ibu karena saya manusia biasa tidak bisa memakan lokal manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Maka dari itu saya minta kepada ibu-ibu semua untuk membukakan pintu maafnya buat saya